Ngakak, dulu dibesarkan Prabowo, kini Anies Sandi malah jadi ancaman bagi Partai Gerindra. Nasib Prabowo bisa dibilang cukup baik awalnya. Ia terlahir dari keluarga berada. Bapaknya Sumitro Joyo Hadikusumo merupakan ekonom terkemuka pada masanya, yang beberapa kali diangkat jadi menteri baik di era Soekarno maupun Soeharto. Sedangkan kakeknya Margono Joyo Hadikusumo merupakan pendiri BNI. Artinya apa? Kalau orang dulu mungkin banyak yang kurang gizi, Prabowo tidak. Kalau orang dulu kemana-mana pergi jalan kaki, Prabowo sudah memiliki kendaraan sendiri. Begitupun ketika beranjak remaja, Om Prab bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Tamat SMA ia langsung diterima di Akmil. Kemudian dapat istri yang kaya pula, sekaligus anak pengusaha Orba yakni Titi Soeharto. Nah, pasca menikah dengan Titi itu pula, karir militernya menanjak dengan cepat. Tahun 1993, Prabowo sudah menjadi komandan Grup 3 Sandi Yuda, dan tahun 1995 ia dilantik menjadi Danjen Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Terakhir Om Prab dilantik menjadi Pangkostrat, tepat 2 bulan sebelum Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Itu karena Soeharto mundur dari kursi presiden, kalau tidak bisa saja Prabowo ini jadi Panglima TNI. Setelah itu ia menjadi pengusaha sukses dengan memiliki harta kekayaan mencapai 2 triliun rupiah. Inilah yang disebut dengan kecil poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi kalau soal finansial bisa dibilang sejak dalam kandungan Prabowo ini sudah mapan. Namun akhirnya nasib baik itu tidak dibarengi dengan ketika dia nyapres. Bayangkan saja, sejak Pilpres 2004 silam Prabowo sudah mulai mencalonkan diri sebagai capres. Hingga Pilpres 2019 tidak pernah sekalipun ia merasakan yang namanya menang. Begitupun ketika menggugat ke MK masih kalah juga. Akan tetapi ada satu sikap positif yang dimiliki oleh Prabowo ini yang layak ditiru, yakni ia berani bertarung serta pantang menyerah. Beda dengan Surya Paloh yang penakut alias nggak berani nyapres. Setiap Pilpres selalu mengusung kader partai lain. Pada Pilpres 2024 mendatang, Om Prab sudah menyatakan akan nyapres lagi. Dan ia mengatakan niatnya itu kepada seluruh kader Gerindra serta diliput oleh banyak media. Artinya apa? Prabowo serius mau nyapres lagi itu. Tidak seperti Aldi Taher dan Novel Bamupin yang mau jadi cawapres Anies tapi tidak berusaha. Hanya saja permasalahannya peristiwa 2014 silam bisa saja terulang kembali. Kala itu Om Prab mengusung Jokowi sebagai cagup DKI, kemudian terpilih dan orang yang pernah diusungnya tersebut malah menjadi lawannya. Begitupun di Pilpres 2024, Prabowo yang mengusung Anies di Pilkada DKI 2017 lalu, Anies pula yang berpotensi menjadi saingannya mendatang. Kalau tidak hati-hati atau salah langkah, bisa saja Prabowo dikalahkan oleh si Anies ini. Artinya meskipun Anies dibesarkan oleh Gerindra dan jasa Om Prab besar terhadapnya, sedikit banyak ia telah menjadi ancaman buat Prabowo saat ini. Apalagi beberapa kader Gerindra juga sudah menunjukkan gelagat lebih mendukung Anies daripada Menteri Pertahanan itu seperti M. Taufik dan Fadlizon. Dan sangat-sangat memungkinkan ada banyak kader Gerindra lain yang secara diam-diam mendukung Anies lantaran bagi mereka tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari Prabowo. Belum juga selesai dengan Anies, kini giliran wakilnya di Pilpres 2019 lalu, Sandiaga Uno yang mau nyapres. Dan kalau diperhatikan sendiri, ini juga lebih menjadi ancaman dibandingkan Anies. Kenapa demikian? Karena pertama dia punya modal yang cukup untuk membeli partai, kedua punya pengalaman bertarung di Pilpres, ketiga punya popularitas, dan keempat didukung oleh banyak relawan Jokowi. Berdasarkan hasil musrah relawan Jokowi, nama Sandi yang paling difavoritkan setelah Jokowi, sementara Ganjar Prabowo maupun Puandi berada bawahnya. Lalu apa yang terjadi? Sandi mulai ditakuti oleh kader Gerindra. Tidak sedikit di antara loyalis Prabowo yang menyerangnya, seperti Waketum Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan ada konsekuensi yang harus diterima jika Sandi nyapres lewat partai lain, baik secara etik maupun moral. Atau dengan kata lain, secara tidak langsung Dasko ini mengatakan Sandi angkatlah kaki dari Gerindra. Begitupun dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan kalau tidak mau mengusung Prabowo silahkan keluar dari Partai Gerindra. Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan Sandi agar jangan coba-coba mengganggu Partai Gerindra yang sudah sepakat mengusung Prabowo. Jangan coba-coba ganggu kami untuk memecah belah jati diri kami. Seluruh kader Gerindra akan tetap berdiri di belakang Prabowo Subianto, ujar Wakil Ketua MPR tersebut dengan nada tegas. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, lebih murka lagi. Ia bahkan menganggap Sandi sudah bukan kader Gerindra lagi, dengan mengatakan kartu tanda anggota Partai Gerindranya sudah dimakan tikus.
sebenarnya bukan salah satu, atau juga di sini bisa dibilang salah sandinya. Dia kan udah punya segalanya, pengalaman berpolitik, popularitas, elektabilitas, materi, dan lain-lain. Seharusnya Prabowo yang sadar diri bahwa ada kader Gerindra yang lebih baik dari dia untuk diusung sebagai capres. Belajarlah dari Megawati yang mengalah untuk menang. Mega meskipun ketua partai besar tapi rela tidak nyapres demi mengusung kadernya terbaik, yaitu PDIP, ada Jokowi sebagai capres. Hasilnya PDIP jadi partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, dan capres yang diusungnya juga terpilih menjadi presiden 2 kali berturut-turut. Lagian juga, dari sekian banyak nama capres, Presiden Jokowi lebih cenderung ke Sandi daripada yang lain. Karena selain dia muda, sudah selesai dengan diri sendiri, juga pekerja keras dan tidak banyak tata kata seperti Anies.